Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kita kembali di podcast Burjo ngobrolin urusan Jogja. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu spesial yang cukup diketahui banyak orang gitu, yang hadir langsung dari Keraton Jogja. Dan dia adalah Ketua Badan Pangreksa Loka Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan juga merangkap sebagai Dewan Pakar Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai atau DAS. Dan siapa dia? Kita sudah ketemu. Gusti Lantika Marel. Raden Mas. Gusti Lantika Marel. Marel aja Mas biar pendek. Ya, udah. Sudah semua ya. Ya. Saya lebih enak manggil Gusti Marel apa Mas? Marel aja. Marel atau Mas Mas aja, Marel. Mas Oke. aja. Siap. Aman. Mas Marel. Ya. Mas Marel kan cukup concern ya di bidang lingkungan yang seperti kita tahu ya. Ya. Dan ini juga menarik karena kan beberapa orang juga sedang menyoroti juga masalah lingkungan, nggak cuma di Jogja sih. Di Indonesia pun itu menjadi sesuatu yang sedang banyak dibicarakan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita mau kenalan dulu Mas Marel yang cukup menarik ini kan. Dari namanya juga sangat unik sebenarnya kan. Kepanjangan ya namanya. Gusti Lantika Marel Suryokusumo. Ya. Boleh nggak sih dijelasin sedikit itu? Namanya kan karena keren juga ya. Gimana dijelasin apanya nih? Artinya atau? Artinya mungkin dari. Waduh. Artinya, saya belum nanya sih. Cuman yang saya tahu kalau Gusti Lantika tuh kayaknya dari Lantiko tuh tajam. Iya, tajam. Maksudnya dari kata lantip mungkin ya. Itu yang pernah dijelasin ke saya sih itu. Gitu. Jadi kalau saya salah, jadi jangan salahkan saya. Cuman saya yang pernah dijelasin dari kata lantiko itu lantip artinya tajam, mungkin dari segi merasakan atau intuisi atau apa. Kurang lebih artinya itu. Terus kalau Suryokusumo seperti kalau nggak salah surya itu kan kayak cahaya atau apa gitu. Ya memberikan cahaya mungkin artinya gitu. Kalau Marel kebetulan kalau dari bapak saya kebetulan ada satu, kita berdua suka otomotif. Terus ada satu company yang memang dia cukup terkenal di bidang otomotif. Namanya Marelli Magneti. Kalau orang otomotif pasti tahu semua. Nah, diambil Marelnya. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Kalau RM-nya gelar. Ya. Gitu. Karena serasa ada aura kerajaan di sini. Ada Gusti Lantika Suryokusumo. Oke. Oke, Mas Marel Suryokusumo. Lebih enak dipanggil Mas Marel. Mas Marel aja. Lebih pendek, lebih muda juga. Oke. Sebagai cucu Sultan Hamengkubuwono X juga ya. Mas, ini kan menarik nih karena ada privilege yang Mas Marel punya gitu kan sejauh ini gitu. Nah, dari itu Mas privilege sendiri sebenarnya agak terganggu gak sih atau jangan-jangan malah bisa dimanfaatkan gitu buat Mas Marel sendiri? Privilege mungkin di awal ya. Di awal waktu masih kecil. Mungkin masih sekolah, mungkin agak susah ya menyesuaikan karena secara nggak langsung kan kadang kawan, terus mungkin orang-orang yang kenal, jadi mereka agak berbeda gitu, agak-agak, ini dari keraton nih gitu. Walaupun di satu sisi kadang kita pengennya ya udahlah dianggap biasa aja, dianggap sama aja gitu, pengennya begitu. Jadi awal-awal emang mungkin waktu masih kecil agak-agak susah menyesuaikan gitu, agak-agak jadi. Saya melihatnya itu jadi beban gitu. Cuman setelah dewasa ini semakin mau nggak mau juga nggak bisa lepas gitu. Mau nggak mau itu nggak bisa itu tetap menempel di saya juga. Mau apapun yang dilakukan juga nggak bisa saya lepas juga gitu. Akhirnya saya belajar untuk gimana caranya privilege itu otomatis kan datang juga dengan tanggung jawab yang besar. Betul. Bagaimana saya ngerasanya gimana saya bisa kasih manfaat balik aja gitu. Tapi bukan saya manfaatkan terus untuk semena-mena atau apa sih, enggak. Justru malah bagian itu malah justru harus kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Bukan berarti punya title atau punya apa kita bisa semena-mena gitu. Tapi memang contoh ada manfaat-manfaat mungkin ketika kita gerak masalah lingkungan, ke masalah masyarakat dan segala macam, lebih mudah juga untuk kita merajut
komunikasi dengan berbagai orang gitu, merajut jembatan dari berbagai instansi gitu. Nah, tinggal kitanya sendiri mau membawa itu menjadi positif atau membawa itu jadi negatif gitu. Jadi itu dua fase hidup saya yang tadinya beban terus akhirnya sekarang berarti saya harus bisa pakai ini jadi punya manfaat buat orang banyak. Mas Marel, sebenarnya yang menarik Mas Marel untuk terjun ke lingkungan ya, artinya kan lingkungan ini kan global gitu dan setiap daerah saya pikir macam-macam gitu persoalannya. Nah, yang menariknya Mas Marel untuk terjun ke sana itu apa waktu itu? Sebenarnya pertama waktu itu karena masalah pasir ilegal di Merapi sih. Oke. Problemnya karena itu. Karena kebetulan saya sama bapak saya suka off-road, suka camping, suka di alam lah bahasanya, suka di alam. Itu yang menjadi mungkin saya terbiasa di alam jadinya. Itu model pertama lah untuk di alam gitu. Nah terus sempat baru pertama kali di Merapi itu ada kalau saya nggak salah ingat tuh mungkin tukang parkir atau tukang jaga warung ya. Dia baru ngobrol sama kawan, ngomong, oh mas ini lagi angel, banyunya lagi reget karena pasir segala macem. Dia tinggal di Huntap. Jadi relokasi setelah erupsi Merapi gitu. Ya. Jadi sumber airnya dia kotor. Udah mulai dari situ sebenarnya. Pak boleh nggak Pak parang buatan kalau mersani grianipun gitu. Lihat airnya seperti apa. Nah dari situ mulai. Oh iya ya kotor ya. Terus mulai terjun ke permasalahannya seperti apa. Diskusi dengan keluarga. Dari situ sih mulainya dari situ. Gitu. Lalu dari lingkungan ini yang agak ironis waktu itu wilayahnya wilayah Merapi, wilayah pegunungan, tapi susah air. Gitu. Jadi di Merapi itu ternyata yang menjadi agak ironis itu. Kayak Kaliurang itu, walaupun di atas Merapi, tapi sempat waktu kapan kemarau itu sempat kita dropping air. Karena airnya susah pada saat itu. Apakah karena, jadi bukan susah ya, maksudnya tercemar. Tercemar. Karena pasir, karena apa gitu. Jadi dari situ sih awal mulanya, dari air. Nah, terus akhirnya berkembang lah, dari air itu berkembang. Oh ternyata lingkungan tuh bisa juga ya soal wisata. Gimana caranya menciptakan tempat wisata yang tidak merusak alam. Tapi justru mengedukasi orang-orang untuk ngerti soal lingkungan sama soal alam gitu. Kan Jogja kan kadang masih waktu itu ya, wisata itu selalu identiknya dengan F&B, dengan wisata kuliner lah. Gitu. Tapi wisata alam sempat 1-2, cuman belum rame, belum kencang banget lah gitu. Nah itu mulai di atas mulai dari situ gitu. Lalu kemarin dulu itu diskusi dengan dinas pariwisata, dengan provinsi, nah sempat disupport dan segala macam. Mirip sebenarnya dengan Breksi. Tebing Breksi itu mirip. Tebing Breksi itu kan juga dulu penambangan batu, penambangan kapur. Akhirnya di stop. Lalu diubah jadi tempat wisata. Penduduk-penduduk lokal kan skeptis. Opo iyo wisata ki iso duitnya iso segede tambang apa gitu. Tapi ternyata kan dibuktikan dengan Breksi itu kan bisa. Breksi itu kan akhirnya pemasukannya sekarang gede sekali mas. Betul. Besar banget gitu. Dan mereka nggak perlu hard labor, nggak perlu kerja kasar gitu. Karena pada dasarnya orang Jogja saya lihat juga nggak mau kerja kasar. Hard labor itu bukan sesuatu yang mereka kejar juga gitu. Nah dari situ saya lihat, nah ketika kita bergerak ke Merapi ini sempat waktu yang wisata itu kayak waktu itu kita ketemu salah satu dukuh di sana dan Pak Lurah di sana membentuk namanya Kaliurang Explore. Kaliurang Explore ini menyambungkan jembatan antara masing-masing tempat wisata gitu. Jadi jeepnya kesini gitu. Jadi akhirnya nyambung gitu. Yang sebelumnya mungkin agak sektoral ya. Sebenarnya agak sektoral gitu. Nah terus itu akhirnya menyambung. Akhirnya tercipta Tankaman, Natural Forest, Nawang Jagat kalau tahu. Terus beberapa spot akhirnya itu men-trigger beberapa spot lain.
untuk buka. Akhirnya terciptalah nih ekosistem wisata lingkungan ini akhirnya tercipta gitu. Untuk belajar manajerial, yuk kita jembatanin belajar di Breksi. Breksi caranya begini gitu. Itu sempat juga. Nah, Jogja tuh kekuatannya di situ Mas. Di gotong royong bersamaannya itu gitu. Akhirnya banyak juga yang akhirnya dari pertambangan pasir beralih juga ke wisata gitu. Apakah dia nyetir jeepnya, dia buka warungnya, dia buka tempat wisatanya, itu mulai tumbuh di situ. Nah, dari situ terus ternyata misalnya UMKM ternyata juga banyak, koperasi susu ternak juga di sana banyak di Merapi, daerah-daerah Merapi. Jadi akhirnya mulailah dari situ belajarlah soal lingkungan tapi konteksnya pangan. Gitu, soal pangan dan segala macam. Mungkin kalau pemilu-pemilu kemarin terkenal dengan ketahanan pangan. Nah, kita 2019-2020 tuh udah mulai dengan itu gitu. Akhirnya kan Jogja sekarang ada namanya Lumbung Mataraman. Iya, Lumbung Mataraman itu. Masing-masing kelurahan punya lumbung pangannya sendiri. Gitu. Ini mungkin juga nggak banyak yang tahu nih. Wah, bisa tuh Mas. Jadi Jogja itu ternyata di masing-masing kelurahan itu sudah punya, kalau bahasa kerennya kan food estate. Ya. Nah, Jogja tuh punya food estate di tiap kelurahan yang disupport dengan dana IS. Gitu. Jadi tanah bisa dipakai, ditanam, bisa 3 hektar, 4 hektar, 10 hektar, 12 hektar. Itu ditanam untuk kebutuhan kelurahan masing-masing. Gitu. Jadi di Gunung Kidul di mana, nah itu banyak juga seperti itu. Itu programnya Pemda seperti itu. Nah, kita di lapangan ya menyambungkan aja masyarakat gitu. Oh Pak, ini bisa dibuat seperti ini, Pak ini bisa dibuat seperti ini gitu. Karena kalau masyarakat kan mungkin perlu juga di-trigger dengan ide-ide yang lain gitu. Betul. Kayak gitu-gitu yang penting. Lalu dari pangan bergeserlah ke green energy. Jadi mulainya satu tapi akhirnya pelan-pelan belajar ke yang lain gitu Mas. Green energy ini juga kemarin di Gunung Kidul kita nanam daunnya nanti dipanen untuk kita kasih ke peternaknya gratis. Tapi batangnya nanti mereka jualkan ke PLN. Karena kan Indonesia punya program net zero emission. Gitu. Nah, jadi berhubungan pangan, energi, air, lingkungan gitu. Jadi akhirnya lingkungan ini saya bisa belajar, oh ternyata dari lingkungan ini ternyata spektrumnya banyak ya. Wisata ya. Kemarin juga baru ngobrol soal sustainable tourism. Karena termasuk juga kayak sekarang baru rame sampah ya. Itu kan bagian juga dari sehari-hari juga gitu. Bagian dari lingkungan juga gitu. Jadi akhirnya ternyata sektornya banyak. Menyangkut ke semuanya gitu. Iya. Mas Maral, tadi kita bahas sedikit soal yang tambang ya. Artinya Mas Maral sudah melihat bahwa tambang itu akhirnya menjadi sebuah hal yang positif. Apa seperti apa Mas? Yang Breksi kan sudah ditutup. Akhirnya jadi berubah ke yang positif gitu loh. Karena kalau kita sekarang yang mungkin banyak terjadi kan sekarang juga baru viral di Gunung Kidul yang kemarin bukan yang kars lah ya, teman ada yang rumah ditambang. Rumah warga sebelah. Rumah warga sebelah untuk uruk dan segala macam. Nah, itu kan sebenarnya kan bahaya gitu. Nah, di wilayah atas itu, wilayah Cangkrengan itu banyak juga seperti itu gitu. Jadi permasalahan tapi bukan berarti kita juga anti pengembangan ya, anti pembangunan bukan juga gitu. Cuman kadang yang terjadi ini sekarang agak over. Jadi agak misalnya batasnya cuma sampai sini tapi bablas sampai mana gitu. Harusnya kedalaman cuma sekian tapi bablas lagi sampai mana gitu. Nah, sebenarnya kalau sesuai dengan pakem-pakemnya aja kan sebenarnya sudah bisa gitu. Cuman ini yang kita hadapi ini problemnya agak over gitu, agak kelebihan lah, agak terlalu berlebih gitu. Nah, ini yang gimana caranya kita harus punya alternatif lain. Karena pada akhirnya itu kan soal perutnya manusia juga kan, soal hajat hidup seseorang juga gitu. Nggak bisa kita ngomong, kamu stop ya, nggak boleh nambang, tapi dia nggak bisa kerja yang lain gitu. Artinya perlu disiapkan juga pekerjaan yang lain supaya mereka bisa hidup juga dari situ gitu. Kayak ada di wilayah atas di Argomulyo juga ada yang mau ditambang, akhirnya kita cegah, tapi dirubah jadi tempat wisata. Tempat wisata off-road waktu itu.
untuk minat khusus otomotif akhirnya bisa ke situ. Nah, hal-hal seperti itu kan yang mungkin kita harus berpikir ulang gimana caranya merubah itu bisa menjadi hal yang positif. Gitu. Kayak kemarin saya baca berita juga. Ada hampir 32 atau 35 titik tambang ilegal di Jogja 34 ya itu ditutup juga gitu. Karena memang nggak memiliki izin gitu. Kan yang sempat kalau saya nggak salah dengar kan sempat yang menjadi kelas itu kan sempat perizinan ditarik jadi OSS jadi satu gitu. Nggak salah, sebenarnya nggak salah. Cuman ini menjadi kedok juga ternyata memiliki izin di OSS itu juga harus memiliki izin tambahan. Izin di daerah, izin lingkungan hidup, izin yang lain-lain di daerahnya. Gitu. Tapi kadang orang dengan izin ini bablas gitu. Padahal harus ada yang lain gitu. Tapi kan mungkin masyarakat nggak tahu, orang-orang awam nggak tahu gitu. Karena saya takutnya masalah tambang ini nanti jadi bom waktu. Karena kan pembangunan jalan terus. Pembangunan tetap butuh material, pasti tetap butuh material gitu. Cuman jangan sampai nanti ini jadi bom waktu yang meledak kayak sampah. Kayak sampah sekarang ini kan sebenarnya bom waktu yang sudah berdetik dari mungkin 10-12 tahun yang lalu gitu. Karena dulu 2019, 2018 itu saya sempat ada yang nyelenting lah masalah sampah juga gitu. Jadi jangan sampai kita cegah lah gitu bahasanya. Jangan sampai terjadi gitu. Mas Marel, artinya mungkin masalah tambang, sampah termasuk itu ya. Menanggapinya mungkin orang berbeda-beda. Nah, karena mayoritas sekarang Gen Z yang sudah mulai naik gitu, artinya yang dia akan menggantikan generasi baru. Mas Marel sebagai mungkin kaum muda juga seperti itu. Mungkin ada pandangan Mas, bagaimana kita melihat persoalan sampah lah, paling kecil di Jogja lah, apa memang harus membuang sampah itu memilah anorganik dengan organik, karena memang dari Pemkot sendiri dia sudah meminta untuk kita masyarakat harus memilah nih organik dan organik. Tapi kan nggak semuanya bisa seperti itu. Mungkin dari Mas Marel punya. Kalau saya ngeliatnya sih gini sih, Gen Z itu menurut saya mereka sangat paham betul terhadap value ya. Terlepas orang-orang ngomong apa soal Gen Z ya, tapi saya nemukan juga banyak kawan-kawan Gen Z itu yang mereka sebenarnya lebih memahami soal value. Kayak contoh nih, Gen Z sekarang lebih sadar soal aku kalau mau beli produk pengennya kalau bisa yang produk itu mendorong soal sustainability, soal fair trade gitu. Artinya kan mereka lebih mikir value-nya apa nih yang aku bisa dapat di lain kan mungkin harga barang ini murah atau mahal gitu. Kalau mungkin millennials atau baby boomers kan lebih mikirnya, yang penting harga, ya kan? Oh yang ini lebih murah dibanding yang ini wes gitu. Tapi kalau Gen Z saya lihat mulai mereka mau untuk spend agak lebih tinggi, yang penting mereka beli itu produk itu punya value lebih gitu. Itu sebenarnya positif sih. Positif salah satu hal yang positif, artinya ketika ini gerakan-gerakan soal penyelamatan lingkungan atau fair trade gitu, kayak supaya fair dalam perdagangan gitu, itu sebenarnya bagus untuk awareness gitu. Dan kalau masalah sampah, menurut saya ya memang dua sih. Di satu sisi memang pemerintah kabupaten kota dan DIY pun juga memang mungkin secara pengolahan belum siap gitu. Karena juga sudah terbiasa dengan piungan gitu. Yang akhirnya sekarang begitu ditutup agak keteteran nih. Baru mikirin soal pengolahan. Di satu sisi memang saya lihat memang ada terlambat di situ gitu. Karena kan nggak bisa sampah cuma di cut and fill terus kan nggak bisa, nggak mungkin gitu. Kadang, nah ini kalau bisa sih jangan apatis, harus mau tahu nih lebih jauh. Sebenarnya kenapa nih kok begini masalahnya? Kenapa kok pemerintah begini? Gitu, harus mau tahu lebih jauh gitu. Nah setelah saya coba tahu lebih jauh, oh ternyata kalau sampahnya plastik, sampah anorganik, ini malah relatif sudah beres. Bukan relatif sudah beres ya, maksudnya tetap ada kendala. Cuman ternyata industrinya sudah ada, recycle plastik. Industri recycle plastik ini, anorganik ini udah relatif ada gitu. Tapi ternyata yang repot itu ketika sampahnya organik. Sampah-sampah makanan, waste. Nah
itu ternyata yang menjadi paling problem itu. Dan ternyata kalau saya nggak salah juga, di Jogja 80% sampahnya organik. Nah itu yang ternyata menjadi problem. Nah sampah organik itu saya cari tahu waktu itu ke teman-teman di LSM, teman-teman di mahasiswa, dan mungkin masyarakat umum. Behavior mereka ternyata kalau di Jogja kan karena makanan murah ya. Iya, betul. Jadi kadang yang penting beli sembarang, perkara nggak entek, ya udah gitu. Kalau habis kan jadi sampahnya kan sampah tubuh ya, beda lagi bentuknya gitu. Ternyata nggak habis, terus jadi sisa makanannya banyak gitu. Nah ini yang menjadi sampah, gitu. Nah terus saya mikir, oh berarti pengaruhnya sampai ke konsumtif behavior juga ternyata. Ini saya belajar juga nih. Karena saya nggak pernah ke situ, jadi saya belajar juga. Oh ini konsumtif behavior juga penting juga gitu. Kemarin saya juga sempat ketemu salah satu retailer kosmetik. Dia bilang, iya kita pengen ke arah situ, kita sampai bikin tester dengan harapan orang nggak perlu beli 5. Kalau misalnya dia perlu beli 2 cukup ya udah. Tapi sampahnya nggak over gitu. Nah di makanan ini kan nggak bisa ya begitu. Beda treatmentnya ya gitu. Orang pengen makan, kalau orang wes ngeleh terus lapar mata gitu, wah panganan ini gigi, wah pasti kan pengennya semua gitu. Kadang nggak habis, jadi ternyata kayak menghabiskan makanan sampai habis, kita makan secukupnya, itu penting juga ternyata gitu. Karena banyak restoran mungkin karena biasanya dia dapat pelanggan tinggi, akhirnya dia ngestoknya tinggi. Tapi ternyata ada yang basi, akhirnya harus dibuang. Nah ini ternyata kan berkontribusi juga nih ke sampah gitu. Nah jadi saya pikir behavior harus gayung bersambut lah, harus bersama ya. Maksudnya masyarakatnya begini, pemerintahnya juga harus sudah siap gitu. Nah ini harus barengan dan multisektor sih mas, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa satu, karena kayak kita kota pariwisata, begitu long weekend rame, itu pasti macet, jalanan rame dan segala macam. Artinya perlu ada antisipasi juga ketika long weekend, ketika musim liburan gitu. Tapi nggak bisa juga nih pariwisata terus dihentikan langsung gitu supaya sampah nggak problem, karena banyak sekali yang hampir mungkin 90% orang di Jogja menggantungkan hidupnya pariwisata gitu. Kayak mungkin kemarin dia travel agent. Oh enggak, kita cuma ngobrolin soal transport kok, tapi kan yang diangkut oleh transportnya adalah wisatawan. Gitu. Oh enggak, kita restoran kok. Tapi kan mungkin yang datang ke restoran kamu adalah wisatawan yang pengen nyobain makanan gitu. Gudeg misalnya. Itu kan pasti wisatawan pengen coba gudeg. Enggak cuma, walaupun cuma sekali 2 kali, tapi kan pasti pengen gudeg gitu. Oh enggak, kita ini kok aircraft kerajinan ya. Tapi kan mungkin yang beli kerajinan kan orang wisatawan. Gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya yang menggantungkan hidup dari wisatawan dan perputaran ekonominya sangat besar, dan ini sudah menjadi DNA-nya Jogja, itu DNA-nya untuk usaha-usaha di Jogja. Nah, artinya gimana caranya kita harus bareng-bareng untuk masing-masing peran ini bisa apa gitu, memiliki peran apa gitu. Pemkab, pemerintah kabupaten dan kota juga harus siap dengan pengolahan. Harus mau kerja sama kota, nggak punya lahan untuk ngolah lahan. Mau nggak mau harus kerja sama dengan kabupaten lain artinya gitu. Kabupaten lain mungkin juga harus legowo juga ketika kerja sama dengan kota atau kabupaten lainnya juga gitu. Nggak bisa ego sektoral nih gitu. Kalau ego sektoral aku nggak bisa, maunya cuma untuk kabupaten gua. Itu susah gitu. Sedangkan Jogja ini wilayahnya kecil, masyarakatnya semakin tumbuh, semakin banyak, dan demografi anak mudanya tinggi. Demografi anak muda tinggi, mereka mau ngerjain tugas ngafe, mau ngapain dikit burjo. Daripada masak, aku mending ngangkring wae lah. Gitu. Repot apa nih masak dewe gitu. Nah, ini kan mereka konsumtif. Ketika konsumtif berarti harus mencermati juga pola makannya gimana, pola konsumsinya gimana, sampahnya gimana. Nah ini kan perlu bersama lah, nggak bisa masing-masing aja gitu. Dan nggak bisa juga misalnya nih pemerintah menyalahkan dia karena masyarakat nggak milah gitu. Ada juga mungkin masyarakat yang sudah memilah tapi merasa aku udah milah tapi masih jadi satu misalnya. Tapi nggak bisa juga di satu sisi masyarakat ya pemerintahnya nggak siap. Di satu sisi
pencipta sampah kan kita ini juga gitu. Kita minum, kita apa gitu. Itu kan sampah juga gitu. Nah jadi itu harus bareng-bareng sih kalau menurut saya. Okay. Dan itu juga terkait sama Mas Mara sebagai Dewan Forum Komunikasi Aliran DAS ya. Ya. Itu juga salah satu rintangan juga, maksudnya apa yang harus diselesaikan. Jadi mungkin kalau bahasanya kan Forum DAS. Forum DAS itu kan DAS itu kan daerah aliran sungai. Mungkin orang ngertinya ini ngapain sih aliran sungai ngurusin sampai sampah dan lain-lain gitu. Cuman ternyata ada tupoksi di DAS itu juga membuat merekomendasikan sebuah pergub. Nah di dalam DAS itu ada 10 program. Salah satunya lingkungan dan sampah. Kenapa kok sampah? Karena masih banyak masyarakat kita buang sampah di sungai. Sampai sekarang gitu. Dan ini nggak cuma Jogja ya. Kan kadang viral sekali ya kalau di Jogja medsos tuh sidik-sidik viral gitu. Tapi ini hampir di seluruh Indonesia atau paling nggak di Jawa lah. Itu menjadi problem yang besar gitu. Ada salah satu grup anak muda yang mungkin teman-teman juga tahu lah yang dia gerak masalah sampah itu. Itu kan majority sungai itu. Betul. Itu majority sungai. Kalau di Bali ada juga kelompok LSM masyarakat yang dia juga bersih sungai juga tuh, ada tuh. Dari lokal ada, dari mancanegara ada juga gitu. Jadi memang problemnya di sungai gitu. Sungai ini kan artinya kalau kita bisa melakukan sebuah aturan atau gerakan di sungai, sungai ini kan mungkin bahasanya menengah dan hilir ya. Di problema sampah ya. Nah ini kan kalau kita bisa runtut, artinya kan ke hulunya juga kan lebih baik juga. Artinya sampah-sampah nggak dibuang di sungai lagi gitu. Karena ini kan tercemar lalu nanti menyumbat, otomatis bludak, otomatis banjir, otomatis apa gitulah. Tapi kan kadang kita nih masyarakat kita nih kan nggak lihat ya. Kita buang sampah ya wes baru gue aku randelok meneh sampah yang diembuh gitu pokoknya. Tapi nggak taunya tiba-tiba banjir. Oh piye sih gini. Nggak taunya karena tersumbat sampah misalnya gitu. Iya. Itu yang menurut saya penting juga. Penting juga. Artinya gini Mas, kalau dari Dewan Forumnya Mas Mara sendiri itu memang menggandeng mungkin kelompok atau seperti apa? Mungkin yang tadi kita sempat bahas kelompok anak muda. Nah artinya di Jogja ini kan belum ada nih Mas. Apa itu juga salah satu mungkin langkahnya Mas Marel gitu? Sebenarnya ada banyak. Kalau yang concern soal lingkungan ya, nggak yang melulu masalah. Karena biasanya gini Mas, thread-nya itu adalah kalau orang ini atau kelompok ini peduli soal lingkungan, mereka tuh pasti juga sampai sampah, sampai macam-macam lah gitu. Jadi satu itu pasti mereka semua udah mereka semua pasti udah sampai ke situ gitu. Sebenarnya banyak kayak ada komunitas Resan kemarin saya juga diajak sama mereka untuk penanaman. Terus komunitas-komunitas sungai itu ada juga banyak juga gitu. Yang sebenarnya perlu. Tapi kan kadang mereka mungkin masing-masing ya berdiri sektoral masing-masing. Nah ini yang saya percaya sih, kita itu kan punya filosofi Memayu Hayuning Bawono yang diartikan oleh UNESCO itu kan sebagai sustainable development. Sebenarnya modalnya Jogja itu kan gotong royong Mas. Gimana caranya semua nih bareng-bareng ngerjain jadi satu gitu, tanpa perlu pamrih, tanpa perlu mikir oh ini kamu nih itu. Modelnya Jogja itu sebenarnya. Nah, gimana caranya kita bisa merajut itu jadi bareng-bareng gitu. Kalau komunitas anak muda sih kemarin sempat diskusi sama kawan-kawan BEM UGM. Kemarin mereka mengawal juga permasalahan pemilu gitu. Tapi kemarin saya juga sampaikan juga, ayo dong jangan hanya ke situ. Problem di luar itu juga banyak. Dan problem lain yang perlu dikawal dan perlu gerakan itu juga banyak gitu. Tapi kan mungkin lingkungannya kan belum banyak orang yang bisa melihat atau belum populer lah. Karena iki yo ngopo sih lingkungan iki piye to carane gitu. Mau nanam tok ya apa to hubungane gitu. Karena kan mungkin yang kita lakukan sekarang ini dampaknya baru 10-20 tahun ke depan. Betul. Jadi enggak kelihatan gitu Mas gitu. Enggak terlalu kelihatan dampaknya secara langsung gitu. Nah, ini yang menurut saya
kenapa nggak terlalu populer tuh karena itu sih menurut saya. Karena jangka waktu yang cukup lama gitu. Dan mungkin kan kalau misalnya ada program lain yang langsung instan kan mungkin apa ya, panggung heroiknya kan lebih ada gitu, langsung dapat gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Melakukan sesuatu yang nanti mungkin baru kelihatan 20 tahun lagi kan orang juga aduh ngapain sih, ngopo tau itu tak mikir koyo ngono gitu. Cuman kan kalau nggak dipikirin, nggak dikawal, nah ini kan problem juga gitu. Kemarin juga sempat diskusi dengan universitas kayak pusat kebencanaan dan lain-lain, itu sempat diskusi. Terus juga kita juga sedang jadwalkan juga ketemu dengan Walhi Jogja juga. Itu diskusi-diskusi dengan mereka karena mereka juga selama ini kan juga mengawal juga gitu. Gitu. Kalau mengkritik menurut saya semua orang bisa lah Mas. Apa ngonek apa ngeritik atau ini bisa lah, itu semua orang bisa lah. Cuman harus bisa mengkritik dan harus kalau bisa mengkritik menurut saya harus mau menjadi bagian dari solusi juga. Betul. Ayo solusinya apa nih? Ayo kita bisa apa? Aku bisa apa nih? Gitu. Nyalahin atau mungkin menuding orang lain, sangat mudah. Gitu. Tapi itu belum tentu bisa memperbaiki masalah gitu. Kalau saya sih selalu ngerasa daripada ke situ, ya udah, ayo kita kerja bareng gitu. Ya usul tapi yang melu mikul gitu. Ojo usul orang mikul gitu. Usul melu mikul gitu. Iya. Karena di Jogja ini semua orang pintar banyak lah. Banyak. Akademisi, profesor, guru besar, banyak lah. Dan memang lahir di Jogja semua dan kan. Majority lahir di Jogja semua gitu. Nah makanya karena itu ayo harus beneran lakukan sesuatu juga dong di lapangan gitu. Jangan hanya kita stay di omongan gitu. Oh ini harusnya gini, tapi oke, ini loh saya contohin nih begini gitu. Saya selalu punya pedoman tuh, mungkin kadang kita ngomong, misalnya kita punya ide yang bagus pun ke semua orang pun nggak percaya juga kadang. Itu yang waktu kita tanam di Gunung Kidul itu, yang biomass itu, masyarakat pun juga nggak percaya. Mosok iyo nanam iki di Gunung Kidul bisa tumbuh. Dengan Gunung Kidul kontur tanahnya seperti itu. Apa iya bisa tumbuh terus bisa jadi bagian dari net zero emission. Mungkin kan buat masyarakat di Gunung Kidul terlalu ngawang, kadoan mas gitu. Iya. Dan nanam mereka kalau di sana kan ngertinya kan kolonjono, rumput gajah gitu. Mereka ngertinya kan itu gitu. Kita nanam waktu itu indigo vera, gamal sama kaliandra. Mereka nggak asing nih sama tanaman ini. Tanaman opo gitu. Tapi begitu, jadi saya akhirnya belajar yang kita lakukan itu harus kita dulu yang nyontoin, kita lakuin dulu. Orang tuh harus ada fisiknya, bisa dilihat, bisa dicium baunya, sama bisa dipegang. Itu orang baru percaya tuh. Lagi bahasanya apa? Lagi ngandel gitu mas. Lagi percaya, oh iya iso gitu. Tapi kadang juga udah ada buktinya dan ininya pun orang masih, alah ini mah hapus-hapus gitu, bohong-bohong nih gitu. Tapi kadang memang harus begitu sampai real. Akhirnya kemarin begitu udah tumbuh, 3 bulan, 6 bulan, tumbuhnya cepat, bagus hasilnya. Masyarakat baru percaya, oh iya ya bisa ya gitu. Kayak yang tempat dari tambang jadi wisata. Begitu tempat wisatanya jadi, income-nya besar, oh iya ya bisa ya gitu. Tapi kan awalnya kan pasti akan dikritik dulu. Pasti kan ada lah yang, wah gak mungkin itu. Yang mematahkan semangat untuk, wah gak mungkin kamu bisa. Apa iya, apa kamu bisa, apa kamu ini gitu. Gak apa-apa, coba aja dulu Ya. Perkara salah, ngulangin lagi dari awal, ya harus dilewatin. Artinya kalau kita salah ngulangin dari awal kan kita belajar tuh. Betul. Oh yang bener gini caranya berarti gitu. Nah gak apa-apa kalau saya sih perkara salah sekali 2 kali gak masalah. Tapi coba terus. Orang kan kadang malasnya ini mas. Wedi ketok bodoh. Jadi dia gak mau mencoba hal baru gitu mas. Iya. Kalau saya gak mencoba hal baru, saya gak nyemplung di pangan. Saya gak akan nyemplung di energi hijau. Saya gak akan nyemplung di bagaimana soal sampah. Kan saya harus bilang ke diri saya sendiri, oh ya, aku nih bodoh soal yang ini. Aku tak nyemplung, tak mau belajar deh. Perkara aku dianggap bodoh sama orang lain gak apa-apa lah. Tapi saya belajar dulu gitu.
Nah kan kadang orang nggak mau, orang gengsi kadang. Iya, iya, iya. Orang gengsi, wah aku nggak mau kelihatan bodoh. Nah, ya orang aku pinter loh gitu. Walaupun dia nggak ngerti misalnya soal itu, tapi kan buat apa sih? Oke. Akhirnya kan gengsi terus nggak ngerti, nggak mau belajar, akhirnya jadi itu lagi, akhirnya jadi ego sektoral. Oh. Jadi maunya berdiri masing-masing gitu. Iya, iya. Nah itu susah tuh untuk mau punya kesadaran untuk bisa mau terus belajar gitu. Jangan gengsi lah untuk menjadi bodoh tuh. Betul, betul. Jangan gengsi. Nah, gitu. berarti Mas, yang saya ambil dari pernyataan Mas Marel, Jogja ini kan masih punya potensi pengembangan alam yang luar biasa berarti. Luar biasa. Ada nggak saran sih Mas untuk nanti si anak-anak muda sendiri ini untuk mau lebih terjun lah? Artinya kan potensi kita masih banyak nih. Ya. Dari betul, sektor wisata, sektor tambang yang ternyata jadi wisata gitu, dan itu menjadi salah satu pemasukan besar gitu. Yeah. Terus di sisi lain juga teman-teman kelompok lingkungan kayak Resan tadi, artinya Mas Marel pun sudah menggandeng seperti itu kan. Nah, artinya apa lagi yang harus diberikan saran kepada anak-anak muda ya? Dengan potensi harus alam Jogja. Mau kolaborasi. Okay. Nah ini menurut saya model agensi nih. Kolaborasi. Dengan medsos sekarang collab apa dan segala macam. Ya kan collab ini, brand ini collab dengan ini, brand ini collab dengan ini. Ini sebenarnya modal sebenarnya. Yang tidak dimiliki dulu. Zaman saya nggak ada medsos yang bisa collab lalu punya exposure besar, bisa menyuarakan, bisa jadi media untuk bersuara gitu. Itu belum ada gitu. Apalagi di generasi baby boomers. Semua masih berusaha menyejahterakan dirinya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau Gen Z sebenarnya karena relatif ya, ini kata-katanya relatif, karena relatif lebih sejahtera dibanding generasi sebelumnya. Mereka sudah mau memikirkan untuk kolaborasi, atau paling tidak untuk mencapai sejahtera mereka harus kolaboratif. Nah, itu model agensi menurut saya. Nah, kolaboratifnya gimana? Misalnya teman-teman dari lingkungan mau nggak mau juga harus kolaborasi dengan pelaku-pelaku wisata. Gitu. Mungkin harus ada toleransi. Oke, misalnya wisatanya harus bangun ini gitu. Oke, kamu bangun itu, tapi yang bagian ini harus tetap lestari ya. Gitu. Agrowisata. Orang nanam di perkebunan, di pegunungan, tanam stroberi, apapun lah, apokat apa segala macam. Kolaborasi dengan kelompok wisata. Kelompok wisatanya akhirnya ke situ. Mereka metik experience kan. Betul. Mereka nyari experience gitu. Nanti kalau udah hasil agronya itu kolaborasi juga dengan pelaku F&B. Kan bisa nyemplung ke situ juga dengan pelaku hotel, supply barang. Ya. Nanti kan banyak lagi. Oke, kita bikin sustainable product yuk, kayak besek atau apa kerajinan-kerajinan yang untuk packaging gitu. Kan mulai banyak tuh sekarang packaging dari ketela, packaging dari ampas beras, ampas padi gitu-gitu. Itu kan banyak tuh Mas. Nah ini tinggal gimana caranya ini punya produk. Oke, ini collab sama ini yuk. Ini collab sama ini. Karena kalau nggak kolaborasi begitu, sektoralnya kan satu-satu. Akhirnya berdiri sendiri gitu. Sedangkan masalah sampah ini harus dengan kelingkungan hidup iya, dengan pariwisata iya, dengan kebudayaan iya gitu. Karena satu-satunya sustainability nih, kata kunci sustainability itu tumbuh ketika kultur itu sudah ada gitu. Pertama kali salah satu gerakan yang paling besar soal sustainability itu kan tahun 70-an. Pertama kali dunia punya hari bumi. Oh iya. Itu mulai diskurs soal omongan soal sustainability dan lain-lain itu mulai dari situ tuh tahun 68 tahun 70-an gitu. Baru ini berkembang gitu. Nah, tapi kan kadang mereka terlalu yang penting aku pokoknya kalau kamu bangun pakai itu kamu nggak sustain, kamu nggak green gitu. Nah, itu nggak bisa tuh Mas. Karena di satu sisi memang kehidupan ini tetap butuh ekonomi. Kehidupan ini tetap butuh pemasukan. Cuman kita perlu cari balance-nya supaya lingkungan ini nggak rusak, supaya kedepannya nggak menciptakan kerugian yang lebih besar gitu. Tapi kalau kita ngomongin sustainability juga nggak cuman lingkungan nih, nggak cukup kalau cuman soal lingkungan alam yang kita pegang.
sustainability ini juga sustainability dalam ekosistem usaha. Oke. Kita harus nyiptain pasar yang sehat. Kita harus nyiptain pelaku-pelaku usaha yang juga fair. Nggak bisa dengan kecurangan-kecurangan ini itu gitu. Kompetisi market tuh pasti ada lah gitu. Teori invincible hand itu udah pasti akan ada dengan price point dengan segala macam. Cuman jangan sampai ini menciptakan ekosistem bisnis atau ekosistem usaha ini yang merusak juga gitu. Misalnya contoh kita supply daging ke restoran A, dagingnya jelek misalnya, tapi di harga fantastis gitu. Iya. Otomatis restorannya akan harus harus menaruh harga ke pembelinya harga tinggi. Juga. Pembelinya datang udah dia bayar mahal, tapi dia kecewa karena produknya jelek gitu, dagingnya keras gitu. Otomatis dia nggak akan ke situ lagi. Nah ini kan jelek nih, environment kayak gini kan jelek. Iya. Otomatis dia akan memiliki consumer punya bad experience, nggak akan ke resto lagi, restonya akhirnya bangkrut. Restonya nggak akan ambil lagi ke daging. Nah ini kan sebenarnya lingkaran juga gitu. Betul. Cuman kadang kan ada oknum-oknum yang udah pengennya cepat-cepat aja lah gitu, pengennya cepat-cepat profit, cepat-cepat ini. Nah ini yang menurut saya kita harus tata nih. Sustainability itu nggak cuman berkelanjutan, itu nggak cuman soal lingkungan, tapi soal tata usaha, berniaga, pemerintahan, governance, itu organization itu perlu itu gitu. Menciptakan lingkungan-lingkungan yang sehat gitu. Itu lebih sustain gitu. Okay. Jadi menurut saya Gen Z ini punya modal kolaboratif. Ya kan, artinya mereka lebih terbuka pikirannya, ataupun kalau tidak terbuka harus mau terbuka gitu. Tapi yang paling penting jangan gengsi, gengsi untuk terlihat nggak tahu apa-apa, jangan gengsi untuk terlihat oh aku kurang ilmu ya. Tuh, jangan gengsi untuk terlihat untuk bertanya gitu. Bisa apa sih? Oh ini apa sih artinya gitu. Saya sampai sekarang juga masih nanya kok. Sama anak-anak yang lebih muda, sama anak-anak BEM kemarin, teman-teman BEM UGM misalnya, saya nanya, kalau ini tuh apa ya? Gitu. Kalau ini tuh apa sih? Gitu. Kenapa? Karena ya saya perlu belajar juga gitu. Saya bahkan sempat kontak guru SMA saya, Pak, mbak aku diajari apa mas? Kan udah pinter. Mbak aku diajari caranya komunikasi ro cah-cah SMA saiki ki piye gitu. Bukan berarti terus saya udah di atas terus tahu semuanya paling bawah, enggak juga gitu. Saya nanya juga, caranya komunikasi sama generasi ini gimana sih? Caranya komunikasi sama anak-anak ini gimana sih? Karena generasi 90-an pasti beda pemikirannya dengan 2000-an. Betul. 2000-an pasti beda dengan 2020-an. Ini kan pemikirannya beda-beda nih. Ini kayak teman-teman ini yang muda-muda di sini kan pasti otaknya sudah kemana-mana gitu. Mikirnya soal lingkungan. Oh apa sih lingkungan nih, ngomong apa sih. Cuman di satu sisi kalau kolaborasi, collab misalnya. Ya barangkali gitu. Dia lebih paham. Nah ini kan perlu jembatan nih. Jembatan antar generasi ini perlu gitu. Nggak mesti juga yang paling muda itu nggak tahu apa-apa dan nggak punya pengalaman. Bisa juga dia punya pemikiran yang bagus. Nggak mesti juga yang paling tua, yang paling tahu semuanya. Karena dunia dinamis, dunia berjalan terus. Dulu di keraton nggak ada mas lembaga lingkungan hidup nggak ada. Karena sampah plastik nggak jadi masalah, tambang nggak jadi masalah. Karena zaman dulu kan nggak ada tambang, jadi nggak dibutuhkan gitu. Begitu dunia bergerak maju, butuh pembangunan, butuh material, butuh ditambang, butuh sekarang dunia usaha makin maju, butuh packaging, gitu, butuh plastik. Artinya kan dunia pun ini berjalan gitu. Dunia ini nggak berhenti diem aja, nggak. Masalah yang sekarang akan beda dengan masalah 50 tahun ke depan gitu. Masalah yang sekarang beda juga dengan 50 tahun yang lalu. Betul. Gitu. Nah ini kan harus mau belajar terus gitu. Jadi belajar tuh nggak akan ada pernah berhentinya gitu. Menarik. Itu sih Pak. Oke. Kita bicara soal bertanya-tanya, sebenarnya ada juga nih pertanyaan dari netizen mas sebenarnya. Oh oke. Nanti mungkin bisa kita bongkar dulu apa pertanyaannya dan barangkali mas Marel bisa membreakdown gitu. Semoga rabut-rabut. Oke. Nah ini dia mas. Dari Indah Rahmat 12 ya. Peran yang dibutuhkan dari anak muda atau Gen Z saat ini tuh untuk di Yogyakarta ya sebetulnya apa gitu mas? Peran yang dibutuhkan dari anak muda atau Gen Z. Anak muda bisa berperan apa untuk Yogyakarta? Oh macam-macam. Oke. Macam-macam.
Kalau kata apa dulu kan beri saya 7 pemuda, saya akan rubah dunia. Asik. Biar menggoncang gitu Iya. Sebenarnya macam-macam ya anak-anak muda, karena di Jogja itu kan isinya anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke. Semua ada di Jogja. Gitu. Yang menurut saya punya background masing-masing yang berbeda, punya latar pemikiran berbeda, punya kultur dari daerah masing yang berbeda gitu. Nah sebenarnya ini miniatur Indonesia sebenarnya. Semuanya ada gitu. Bisa dibutuhkan anak-anak muda misalnya untuk apa? Contoh kayak paling simpel kemarin Arjok. Arjok ya. Arjok kan isinya anak-anak muda semua. Baik yang pelakunya sama staffnya. Ya, Krunya Arjok isinya anak-anak muda. Artinya mereka kan pasti dibekali dengan pemahaman-pemahaman. Oh ini soal ini loh, ini value-nya ini loh. Ini lukisan ini artinya ini gitu. Terus kalau di keraton semua nggak semua majority event-event keraton kayak kemarin dari pameran, dari museumnya ada Museum Kuda Wahana Rata itu, lalu juga sampai ke musik kan ada Yogyakarta Royal Orchestra. Isinya anak-anak muda juga. Itu kan sebenarnya showcasing talent mereka tuh Mas. Ya. Show etalase anak-anak muda ini untuk menunjukkan ini mereka gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan lebih lagi itu adalah menyuarakan problem-problem yang mungkin belum mainstream. Soal lingkungan ini contohnya. Gitu. Lingkungan ini kan butuh viral dulu nih, baru rame gitu. Menurut saya yang berita yang kemarin soal Gunung Kidul, tambang yang Gunung Kidul yang rumahnya hampir kena itu. Kalau kan ada sebelumnya itu kan ada mau pembangunan tempat beach club atau apalah di Gunung Kidul itu. Menurut saya kan itu juga ada salah satu artis ternama lah yang di situ yang akhirnya yang bersangkutan menyatakan mundur gitu. Ini bagus banget impactnya. Kenapa? Impactnya akhirnya orang jadi melek nih. Soal cars, soal lingkungan. Nah sebenarnya mungkin kalau kemarin dia nggak mundur, nggak jadi viral, mungkin yang Gunung Kidul kemarin juga nggak viral itu. Kan sama-sama Gunung Kidul. Nah harus mau anak-anak muda ini untuk juga turun ke bawah, untuk lihat langsung di bawah seperti apa, menyuarakan gitu. Dan peran yang paling nggak kalah penting itu menjadi jembatan antar generasi. Itu penting juga gitu. Karena Jogja akan terus menerus dan paling enggak besok nih ketika dia sudah selesai kuliah, dia bisa membekali anak-anak yang baru masuk gitu. Regenerasi. Ya, dia diospek tipis-tipis boleh lah, cuma tetap dibekali juga lah gitu. Di pelonco sidik-sidik ya tetap pasti sidik-sidik lah gitu. Cuman kan tetap perlu dibekali juga. Kilo nenek Jogja king ini. Tapi aku nggak wiki karena banyak juga startup tech itu isinya orang-orang Jogja juga, anak-anak Jogja juga itu banyak sekali gitu. Gimana caranya teknologi ini bisa menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya gitu. Tapi tech ini, IT ini gimana caranya kita pakainya justru jangan membuat orang itu jadi lebih individual gitu. Nah itu yang kadang yang repot itu gitu. Siap. Peran-peran itu yang bisa dimainkan. Dan di budaya, satu lagi. Ada budaya. Di budaya. Penari. Gitu, pemain gamelan, gitu. Atau kalau sekarang yang banyak gamelan petani muda. Nah, ini kan bisa dimasukin ke situ karena pelestari besok ke masa depan ya mereka semua. Betul sih, masuk. Oke, ada lagi nih Mas Aloh 26. Mau tanya dong Kak, Yogyakarta sendiri banyak ribuan anak muda dari berbagai wilayah Nusantara. Tapi kadang mereka tuh lupa akan cara tutur kata ataupun perilaku yang sudah ada di Jogja. Unggah-ungguh mungkin maksudnya. Ya, mungkin. Nah, saya kira pandangan Mas Marel nih dengan kondisi yang agak berbeda. Karena kan isunya ini juga cukup banyak Mas. Artinya kayak bully tidak hanya di Jogja ya, mungkin di luar Jogja juga banyak seperti itu. Dan artinya unggah-ungguh sebagai generasi yang harusnya mempertahankan itu malah hilang nih pelan-pelan. Ya itu sih saya harus jelasin karena saya jelasin juga kayak gini. Jogja itu akan selalu dinamis karena seluruh universitas itu ada banyak universitas di Jogja yang isinya anak-anak dari berbagai daerah ini. Berbagai daerah pasti punya kultur yang berbeda gitu.
Kalau kata-katanya lupa mungkin bukan lupa. Karena mungkin kan mereka datang dari background atau cara yang berbeda gitu. Mungkin kalau dari Batak terbiasa ngomong keras gitu. Sedangkan Jogja biasanya ngomongnya lembut gitu. Tapi kan itu bukan, ya itu karena memang terbiasa di daerahnya begitu gitu. Kalau saya sih, pandangan saya, perbedaan ini sebenarnya nggak masalah menurut saya ya gitu. Karena orang Jogja pasti bisa memiliki toleransi yang tinggi. Tapi ketika arahnya adalah misalnya kekerasan, lalu kenakalan remaja, lalu kejahatan jalanan. Nah ini nggak boleh. Artinya anak-anak yang datang dari daerahnya, terus mereka mau lulus, harus bisa, yang tadi saya bilang, harus bisa membekali yang baru datang. Kalau di Jogja itu seperti ini loh, unggah-ungguhnya. Nggak perlu 100% jadi orang Jogja, tapi paling nggak mengerti nilai kearifan lokal itu seperti apa gitu. Nah, tapi mereka juga harus tetap menjadi orang-orang di daerahnya, seperti di daerahnya. Jangan orang Batak terus jadi orang Jogja juga, jangan gitu. Mas Dalam juga selalu nyampaikan tuh, jangan jadi semua orang Jogja, tetap harus punya keetnisan masing-masing. Cuman caranya di Jogja seperti ini loh, gitu. Nah, bahasanya mungkin yo ngono tapi ojo ngono, ojo katuan juga lah gitu. Nah, mungkin pandangan saya seperti itu ya. Nah, mengenai tutur kata, perilaku ini kan sebenarnya juga bisa gimana caranya mereka ini belajar dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oh, orang Jogja juga nek ngomong yo santun, nek ngomong ya ini gitu. Tapi ya memang itulah Jogja gitu, miniatur Indonesia seperti itu. Dan ini akan selalu ditantang terus dengan berbagai kultur. Untungnya kultur Jogja ini kuat. Nah, ini tugas teman-teman Gen Z juga, teman-teman Gen Z Jogja juga untuk harus melestarikan budaya ini gitu. Jangan sampai malah budayanya hilang. Itu dia, Mas. Gitu. Yang repot kan ketika budaya sudah hilang gitu. Itu makanya kenapa kita juga banyak gerakan-gerakan budaya juga gitu. Pentas di sana, pentas di sini, gitu. Sanggar-sanggar juga bisa harus hidup, gitu. Paket-paket wisata yang arahnya ke budaya, gitu. Itu juga banyak, gitu. Nah, ini satu-satunya cara untuk preserve, gitu, melestarikan identitas kita apa, walaupun yang datang ke kita ini, yang datang ke Jogja ini banyak, gitu. Banyak dari nggak cuma daerah lain ya, dari negara lain pun banyak juga gitu. Nah, ini yang harus kita bisa kuatkan. Jadi orang-orang Jogja sendiri juga harus mau melestarikan budayanya gitu. Jangan cuma ngomong, wah saiki wis budaya ini wis hilang gitu. Sedangkan dia juga nggak ngapa-ngapain juga gitu. Nggak nonton wayang juga emoh gitu. Wah bosen aku nonton wayang gitu. Ya repot juga tuh. Gitu. Dengerin gamelan juga emoh juga gitu. Padahal nanti kalau hilang, oh piye sih gini. Nah, ikut marah-marah juga. Ikut marah-marah juga gitu. Cuman kan ya kita yang inilah, yang konsekuen juga lah. Oke, siap. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Dari RFDHR. Kalau menurut pandangan Gusti Marel, lingkungan yang sehat itu seperti apa? Mungkin contoh yang ada di Jogja ya, Mas Marel ya? Lingkungan apa nih? Lingkungan bisa lingkungan alam, lingkungan usaha, lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan ya sok-sok toksik loh, Mas. Itu besar-besar. Mungkin lingkungan global ya. Mungkin lingkungan yang sehat. Pertama sih nih, lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan dengan orang-orang yang memiliki kemauan untuk belajar dan bertindak. Gitu. Gitu. Karena memayu hayuning bawono gitu. Tapi sebenarnya itu ada lanjutannya gitu. Memayu hayuning bawono jadi mungkin kalau yang nonton bukan orang Jawa, tak jelasin bahasa Indonesianya aja lah. Memayu hayuning bawono itu kan bagaimana kita menjaga dan melestarikan kelestarian ciptaan Tuhan. Ciptaannya gitu. Tapi sebenarnya ada lanjutannya. Lanjutannya itu artinya adalah di mana kelestarian itu tergantung dari keniatan manusianya sendiri. Gitu. Jadi tergantung kitanya pada dasarnya. Tergantung kitanya ini mau ikutan bantu, ikutan bergerak juga apa enggak gitu.
Karena banyak juga sekarang kritikus banyak juga, tapi stop di kritik gitu. Stop di kritiknya dia, tapi nggak lebih dari situ gitu. Dia menggantungkan jaga kayak wong liya lah. Ya karena wes kritik ya tugasmu kan harus gini gitu. Yang kadang mungkin nggak bisa begitu di lapangan dan di dunia nyatanya, mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa begitu. Kita juga harus mau jadi bagian dari solusi gitu. Nah ketika manusianya ini tipikalnya mau untuk menjadi bagian dari solusi, mau berpikir jauh, mau melakukan benar-benar hands on, mau mengkotori tangannya mungkin dengan bersihin sampahnya dengan tangannya sendiri. Nah mungkin itu bisa dibilang dari lingkungan yang sehat. Karena dari situ pasti dampaknya kan yang lainnya pun juga akhirnya permasalahan-permasalahan akan terurai gitu. Betul. Akan terurai gitu. Kita jangan jadi yang pintar di ruang kelas aja lah gitu. Karena petani yang mupuk tiap hari, yang kena pupuk tiap hari, yang panas-panasan di lapangan, mereka juga bukan lulusan akademis. Gitu. Mereka kita bisa bantu dengan bibit dan segala macam, tapi mau nggak mau harus nyentuh kotoran juga, nyentuh panasnya kayak apa gitu. Nah itu menurut saya ketika orang-orang kita sudah di level itu, nah menurut saya itu akan menumbuhkan lingkungan-lingkungan yang sehat. Jadi harus mulai dari humannya dulu, dari manusianya dulu, individunya dulu. Artinya bisa istilah kayak menularkan seperti itu. Menularkan, mencontohkan. Gitu. Lead by example lah. Itu paling itu. Lead by example. Itu. Kalau lead by words, kayaknya everyone can do it. Semua orang bisa melakukan itu lah. Oke. Mas Marel, seperti itu kita sudah bincang cukup banyak dan saya terima kasih, semoga ini menjadi salah satu inspirasi juga Mas Marel ke teman-teman muda. Karena saya pikir juga lingkungan itu akan menentukan bagaimana manusia hidup ke depan kan. Setuju. Dan semoga ini menjadi inspirasi yang besar dan saya terima kasih, semoga ini bisa terus berkelanjutan. Kita bisa kolaborasi tadi. Mungkin harus dong. Mungkin nanti yang nonton juga ada yang pengen kolaborasi, wah ayo banget. Nah itu yang penting juga ya. Dan saya terima kasih ke Mas Marel. Dan sama-sama. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bersama, inspirasi bersama. Amin. Dan itu tadi teman-teman podcast Burjo, ngobrol urusan Jogja. Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you, Mas.